Ya kayak mari kita lanjutkan pembahasan tentang daya reaktif daya semu, daya reaktif daya semu. Daya nggak pasti gitu ya. Kok bisa begitu sih Pak D? Ya, jadi daya semu itu yang mudah dikenali ya, yang mudah dikenali itu seperti misalkan dayanya power amplifier ya, gitu. Ya, jadi daya power amplifier itu mengapa ditulis watt? Ya, aktifnya itu aktif ya, jadi aktif ya, daya aktif. Lalu daya yang semu ya, daya reaktif ya, daya semu itu sulit untuk diukur ya. Maka dari itu rumus itu menjabarkan itu dalam perhitungannya adalah dihitung daya maksimal gitu ya. Itu jadi di dalam operasionalnya itulah yang disebutkan daya reaktif reaksi semu ya, gitu ya. Jadi daya yang sebenarnya itu tidak keluar semua itu ya. Jadi itu dari bahasa tekniknya itu seperti itu, daya semu, daya yang tidak tidak keluar semua gitu. Disitulah pemahamannya ya Mas ya. Jadi kita itu kalau kita mencoba untuk merumuskan itu daya aktif, daya maksimal gitu ya, maksimalnya reaktif terhadap volt dan ampernya itu tadi gitu. Maka dari itu kalau kita merakit sebuah power amplifier, mengapa lebih mudah untuk dirumuskan? Tujuannya nggak ribet. Jadi kalau misalkan kita mau mengetahui secara persis ya, ya pastinya kita harus punya alat ukurnya ya. Jadi diukur dengan osiloskop misalnya. Nah, di sini kendalanya adalah mahalnya alat ukur itu gitu. Nah, disinilah kita mencoba untuk meringankan beban untuk membeli alat ukur, memahami rumus, didasari oleh pemahaman tentang sifat-sifat listrik. Ya, jadi itu intinya. Jadi kalau kita sudah tahu persis ini PA itu semuanya itu maksimalnya itu berapa sih ya kan gitu ya. Ya pastinya sudah yakin itu karena sudah dihitung sesuai rumusannya gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Sedikit banyaknya kita tahu apa sih yang dibilang kalangan mengatakan misalkan main kom. Nah itu jadi di sini letak dari pemahaman kita yang sesungguhnya ya. Kalau seandainya main kom kan repotnya bagaimana Pak De? Menghitung daya ya, daya yang disediakan oleh sumber terhadap bebannya itu bingung menentukannya dengan alat ukur apapun, dengan cara apapun itu nggak bisa gitu. Kecuali memahami hal yang sesungguhnya gitu, sesuai dasar-dasar rumusan gitu. Contoh speaker ditulis 500 watt, arus yang dibutuhkan tuh berapa sih maksimalnya loh kan gitu ya. Jadi yang ditanyakan maksimal ya, karena di dalam operasionalnya daya yang masuk ke speaker itu semu, nggak pasti.
ya, berubah-ubah lagi. Macam mana nak bisa ngukur kan, nggak bisa. Ya, jadi maka di speaker itu sendiri ditulis PRMS, power running maksimal, kan gitu ya. Jadi pahamnya di sana itu. Power amplifier pun juga begitu, ditulis watt. Nah, ditulis watt, daya reaktifnya itu berapa, ya gitu ya. Mengapa sih kita harus tahu daya murni dan daya aktif dan daya reaktif? Daya aktif diketahui adalah sama dengan kita mengetahui tempatnya, tempat ya, tempat. Jadi daya aktif kan watt, jadi watt aktif namanya. Contoh amplifier 1000 watt. Nah, 1000 watt sama dengan 1000 keranjang. Nah, muatannya ada berapa? Itulah yang perlu diketahui. Maka daya aktif yang harus dipahami itu adalah daya reaktifnya. Reaktifnya itu berapa PA, ya kan gitu ya. Contoh power amplifier itu. Power amplifier itu kan kita nyala 1000 watt. Muatan listriknya ada berapa gitu. Itu yang sebenarnya yang telah pelajari selama ini. Jadi kalau seandainya kurang memahami tentang daya reaktif, daya semu, daya yang tidak tetap, jadi ya tadi nggak tahu ini. Jadi seharusnya dipertanyakan ya, emang ini bagus sekali pertanyaannya sehingga ada penjelasan dari teman-teman kita yang tidak paham gitu. Jadi kalau kita merakit 500 watt misalnya, jadi daya semuanya, daya yang berubah-ubah itu berapa PA itu sebenarnya tujuannya itu di situ ya. Lalu PSU aktifnya katakanlah 500 watt, daya semuanya berapa itu? Nah kan gitu. Berarti PA-nya itu loh yang harus diketahui sebenarnya, muatan listriknya ya. Karena sampai dengan hari ini nih namanya PA itu dianggap cuman PA dari PLN aja, dengan tegangan 220 4 ampere dibilang 900. Nah cuman itu sebatas itu, padahal dia harus lemah pun itu PA itu berlaku tetap. Jadi kalau seandainya itu nggak diberlakukan namanya daya semu itu, lalu sebutan bagaimana ini? Kalau disebut watt jelas salah, karena kita tidak tahu muatannya ada berapa PA itu sebenarnya. Makanya itu penting ya diketahui gitu ya, sehingga kalau seandainya kita menentukan daya PSU terhadap driver menyangkut masalah beban itu bisa klop. Nah kan gitu. Contoh speaker yang sudah disebutkan boleh membuat rumusannya PA sama dengan P per R, jelas kan. Jadi itu untuk mengetahui kebutuhan arusnya, PA-nya gitu. Kalau seandainya speakernya 500 watt, resistensinya, impedansnya 8 ohm, pastinya itu sebenarnya untuk mengetahui daya maksimal yang diperlukan oleh speaker itu. Sebenarnya itu situ sebenarnya. Makanya di situ ada peringatan di speaker itu. Ya kan sudah disebut RP PRMS kan ya. Itu adalah power running maksimal ya. 500 dengan resistensi 8 ohm contoh. Mengapa demikian? Nah, yang harus diketahui PA, karena daya output power amplifier pun PA masalahnya situ. Supaya paham. Siapa yang tanya tadi? Oke. Jadi supaya paham.
Ya, jadi disinilah sebenarnya yang sedikit perlu kita pahami ya Mas ya. Banyak kalangan mengatakan power amplifier itu dipahami wattnya saja itu ya. Maka dari itu kalau kita sudah memahami hal yang seperti ini, maka kalau seandainya kita merakit itu tidak ragu lagi itu ya. Karena speaker itu sendiri ditulis watt, daya yang sesungguhnya yang dibutuhkan bukan wattnya, watt tempat ya. Sedangkan daya yang dibutuhkan yaitu daya semuanya itu maksimalnya berapa, itu sebenarnya yang perlu diketahui itu. Nah, disinilah sebenarnya kita mencoba untuk belajar ya Mas ya. Untuk belajar di sini nih, itu insya Allah itu paham betul ya. Jadi enggak asal-asalan aja itu kalau misalkan kita mau membuat sebuah rangkaian gitu, karena udah tahu persis sebenarnya itu. Jadi nilai listriknya lah yang harus benar-benar kita pahami itu ya. Kalau misalkan ada bilangan watt itu daya aktif yang dimiliki sebuah rangkaian, daya aktif yang dibutuhkan oleh sebuah rangkaian gitu ya. Nah, jadi di sini yang sebenarnya kita perlu pahami, bola lampu ditulis watt berarti arus yang dibutuhkan ya. Berarti arus yang dibutuhkan itu berapa sih ya, kan gitu ya. Nah, jadi di sana kalau kita rumus-rumuskan akan ketahuan arus yang dibutuhkan gitu. Trafo misalnya, trafo 10 ampere, tegangan yang kita gunakan berapa? 32 kali 2 64. Nah, arus yang kita pakai, energi yang kita pakai, yang sumbernya 220 ya, dengan daya terpasang katakan 900 PA, berapa yang kita pakai kalau kita bebani dengan 10 ampere dengan tegangan 32 volt CT. Kalau kita rumus ketahuan juga harus yang kita perlukan. Nah gitu Mas. Jadi disinilah sebenarnya kita mencoba untuk belajar ya, untuk memahami tentang sifat-sifat listrik ini. Tujuannya sangat-sangat jelas ya, sangat jelas sekali. Jadi energi yang kita pakai sesuai nggak dengan beban ya gitu ya. Kalau sudah sesuai ya, dengan kita hitung maksimal, lalu apabila kita operasionalkan ya, itu bilangan nggak maksimal itu nggak ada kan gitu ya. Kalau nggak maksimal itu kemana larinya gitu. Transistornya udah kita tentukan, tetapkan sekian sesuai speknya si transistor. Dripper pun begitu juga, sudah dirangkai sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan dia, voltase terhadap ampernya. Jadi kalau seandainya itu daya itu nggak bisa mencapai sesuai dengan rangkaian itu sendiri, lalu kemana larinya kan gitu. Secara logikanya itu seperti itu ya. Jadi nggak ada hambatan-hambatan di sana kalau kita sudah memahami tentang rumusan daya semu dan daya aktifnya itu tadi gitu Mas. Ya mudah-mudahan dengan adanya kita belajar di BRA ini, kita tahu persis penggunaan listrik terhadap rangkaian ya, terhadap rangkaian. Karena masih banyak kalangan mengatakan seperti ini, kalau aku punya trafo 5 ampere, 10 ampere, bahkan 20 ampere, kalau menggunakan dripper boost trap bisa maksimal nggak? Nah ini
maksimalnya masih seputar rangkaian, bukan maksimal terhadap beban kan gitu ya. Nah di sini sebenarnya nyimpangnya tuh. Mudah-mudahan kita juga nggak nyimpang nih kalau sudah paham dengan rumusan gitu. Ya, jadi tahu persis gitu ya, tahu persis. Jadi kita tidak ada bilangan, wah ini aku punya trafo 10 ampere, bisa maksimal nggak ya kalau aku pakai dripper ini ya. Masih di seputar rangkaian, belum terkait ke beban gitu ya. Bebannya itu loh yang, jadi kalau rangkaian itu bisa maksimal kerjanya itu terhadap beban itu. Bebannya itu apa itu? Ya itu speaker gitu. Iya, oke. Oke, teman-teman semuanya, telah sama-sama kita dengarkan semua penjelasan dari guru besar kita semua ya. Bahwasanya menjelaskan soal daya aktif atau watt dan daya reaktif atau VA, muatan listrik. Ya. Jadi sudah sama-sama kita dengarkan dan semoga saja memberikan suatu pemahaman untuk teman-teman semuanya. Oke, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum difahami, silahkan bisa dipertanyakan saja di kolom komentar ya, teman-teman semuanya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru besar kita semua dapat bermanfaat dan dapat menjadikan suatu pencerahan untuk kita semua. Pemahaman soal daya aktif dan daya reaktif pada power ampli yang kita miliki. Ya, oke, mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.